Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai operasi perkalian bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami operasi perkalian pada aljabar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat operasi perkalian pada aljabar. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian pada aljabar. Perkalian aljabar ini dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Yang kedua adalah perkalian antara dua bentuk aljabar. Kemudian yang ketiga ada perkalian suku 2 dan suku 3. Dan yang terakhir adalah perkalian berulang. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas bentuk yang pertama, yaitu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar, dan bentuk yang kedua, yaitu perkalian antara dua bentuk aljabar. Perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Yang perlu diperhatikan di sini adalah semua suku pada bentuk aljabarnya harus dikalikan. Contoh, tentukan nilai dari perkalian bentuk aljabar berikut. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya, Ibu mengingatkan kembali mengenai perkalian positif. Dikali dengan positif, hasilnya akan bernilai positif. Kemudian jika ada negatif, dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Positif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Dan negatif dikalikan dengan positif, hasilnya adalah negatif. Supaya lebih mudah mengingat, ingat, jika tandanya sama, positif dan positif, ataupun negatif dan negatif, dia pasti akan bernilai positif. Jika tandanya berbeda, sudah pasti bernilai negatif. Yuk kita bahas bersama-sama contoh yang tadi. Yang pertama ada 2 dikali 3x sama dengan berapa? Di sini sudah tertulis 6x, tapi dari mana sih 6x itu? 6x ini adalah perkalian antara dua konstanta yang di depan ini dengan bentuk aljabar yang ada di dalam kurung, yaitu 3x. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, x-nya ngikut. Jadi 2 dikali 3x adalah 6x. Selanjutnya nomor 2 ada 3 dikali dengan 2x min 6. Nah, perhatikan anak-anak, perhatikan di sini pada bentuk aljabar ini ada 2x min 6 yang artinya dia terdiri atas dua suku. Nah, masing-masing sukunya harus dikalikan. Yang pertama, 3 ini, konstanta ini dikalikan ke 2x. 3 dikali 2x hasilnya menjadi 6x. Kemudian yang kedua, 3-nya dikalikan ke negatif 6. Perhatikan di sini, 3 ini merupakan bilangan positif dikalikan dengan min 6 atau negatif 6. Kalau tandanya berbeda tadi, kalau positif bertemu dengan negatif, seperti yang bisa lihat di pojok kanan sini, kalau positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian 3 dikali 6, hasilnya 18. Maka hasilnya adalah 6x min 18. Kemudian contoh ketiga, seperti tadi, pada bentuk aljabar di sini terdiri atas dua suku, yaitu 5x dan negatif 2y. Maka negatif 4 ini sebagai konstanta harus dikalikan ke depan. Negatif 4 dikali 5x, ini ada negatif, bertemu dengan positif, hasilnya pasti negatif. 4 dikali 5x-nya adalah 20x. Kemudian selanjutnya negatif 4 dikalikan pada negatif 2y. Ada negatif dikalikan negatif, hasilnya pasti positif. Kemudian 4 dikali 2y hasilnya adalah 8y. Kemudian pada contoh yang keempat. Nah, sama pada contoh yang keempat ini ada perkalian di sini di depan, yaitu 2 dikali A plus 3B, kemudian dioperasikan penjumlahan dan pengurangan.
Yang pertama, 2-nya harus dikalikan kepada A terlebih dahulu menjadi 2A. Kemudian, 2 ini sebagai konstanta juga dikalikan pada 3B atau positif 3B menjadi positif 6B. Kemudian, sisa penjumlahan dan pengurangan yang di belakangnya tetap ditulis terlebih dahulu. Setelah bentuknya seperti ini, kita kumpulkan sesuai dengan suku yang sama, yaitu 2A, kemudian dikurangi 4A, kemudian ditambah 6B, ditambah B. Setelah seperti ini, baru kita dapat jumlahkan, hasilnya adalah negatif 2A. Ini ada 2 dikurangi 4, hasilnya negatif ya anak-anak ya. Negatif 2A ditambah dengan 7B. Bu, kenapa ini hasilnya negatif? Diingat lagi, kalau ini positif berarti bernilai uang, kalau negatif bernilai hutang. Jika kita punya uang 2, sedangkan hutang kita 4, kita bayar, maka yang menyisa adalah hutangnya, bukan uangnya. Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu nomor 5. Perhatikan di sini, pada contoh soal nomor 5 ini ada 2 perkalian ya. Yang pertama yang ini dia yang di depan, negatif 1 dikalikan dengan X plus 5Y. Kemudian yang kedua adalah yang di belakang, 2 dikali 3X min Y. Maka karena ini ada perkalian dan penjumlahan, kita harus selesaikan terlebih dahulu perkaliannya. Perhatikan ke sini seperti sebelumnya. Jika perkalian, maka negatif 1 ini dikalikan ke X, kemudian negatif 1 juga harus dikalikan ke 5Y. Kemudian sama dengan juga, yang 2 ini harus dikalikan ke 3X, kemudian harus juga dikalikan ke negatif Y. Maka hasilnya adalah negatif 1 dikali X menjadi negatif 1X atau negatif X, kemudian negatif 1 dikali 5Y menjadi negatif 5Y ditambah 2 dikali 3X menjadi 6X, kemudian 2 dikali negatif Y menjadi negatif 2Y. Penambahan di belakang tetap ditulis, ditambah X dikurangi 5Y. Kemudian, karena ini belum sederhana, belum dijumlahkan, maka kita harus jumlahkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita tulis dulu berdasarkan suku yang sama, negatif X, negatif 5Y ini tetap, kemudian yang belakang kita urutkan berdasarkan suku yang sama, 6X ditambah X dikurangi 2Y dikurangi 5Y. Kita jumlahkan, maka didapatlah 6 ditambah 1 yaitu 7X, kemudian min 2Y min 5Y menjadi min 7Y. Dari mana min 7Y itu? Min 7Y didapat dari, ingat kembali bahwasanya kalau negatif ini kita anggap hutang. Negatif 2, kita berhutang 2, kemudian negatif 5, kita berhutang lagi 5, maka hutang kita menjadi 7. Setelah mengerjakan yang belakang, barulah kita jumlahkan semuanya. Sebelumnya, kita tulis dulu berdasarkan suku yang sama, yaitu negatif X ditambah 7X dikurangi 5Y dikurangi 7Y. Maka didapatlah 6X min 12Y. Sampai sini paham anak-anak? Baik, materi selanjutnya yaitu perkalian antara dua bentuk aljabar. Sama dengan yang tadi, pada perkalian antara dua bentuk aljabar ini, semua sukunya harus dikalikan. Nah, perhatikan di sini, karena antar dua bentuk aljabar, maka perkaliannya pun bentuk aljabar dikalikan dengan bentuk aljabar. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita bahas satu-satu. Nomor 1. X plus 4 dikalikan dengan X plus 1. Perhatikan, karena harus dikalikan, semua sukunya harus dikalikan, maka kita akan mengalihkan yang X ini terlebih dahulu ke X yang di belakangnya, bentuk aljabar kedua. Kemudian X juga selain dikalikan pada suku pertama, dikalikan juga pada positif 1 sebagai suku kedua atau konstanta. Kemudian setelah itu, didapatlah X dikalikan X menjadi X kuadrat
kemudian X dikalikan 1, didapatlah X. Kemudian, suku yang kedua yaitu positif 4 atau konstanta, ini juga harus dikalikan ke X, kemudian dikalikan juga ke positif 1. 4 dikali X menjadi 4X, kemudian 4 dikali 1 menjadi 4. Nah, perhatikan di sini, karena ada suku yang sama, yaitu X plus 4X ini, maka kita harus jumlahkan menjadi hasilnya adalah X kuadrat tetap ditambah 5X ditambah 4. Kemudian, soal yang kedua, sama seperti tadi, kita kalikan suku yang pertama dulu pada bentuk aljabar pertama kepada suku pertama bentuk aljabar kedua atau pada X. Kemudian, 2X ini juga dikalikan ke negatif 6. 2X dikalikan ke X hasilnya adalah 2X kuadrat. Kemudian 2X dikali negatif 6 hasilnya adalah negatif 12X. Kemudian, konstanta atau suku keduanya juga dikalikan kepada X dan juga dikalikan kepada negatif 6. 1 dikalikan X menjadi X atau positif X. Kemudian 1 dikali min 6 menjadi min 6. Nah, pada bentuk aljabar ini juga masih ada suku yang sama ya, yaitu min 12X plus X. Maka dapat kita sederhanakan menjadi 2X kuadrat min 12 plus 1. Hutang 12 kita bayar 1, maka sisanya adalah hutang sebanyak 11. Jadi min 11X min 6. Kemudian kita lanjutkan pada contoh soal nomor 3. Seperti tadi, ada dua bentuk aljabar. Nah, suku pertama pada bentuk pertama, yaitu A, harus dikalikan kepada suku pertama bentuk aljabar kedua dan dikalikan juga ke 11 sebagai konstanta bentuk aljabar kedua. A dikali A hasilnya adalah A kuadrat, kemudian A dikalikan 11 hasilnya adalah 11A. Kemudian negatif 2 sebagai suku kedua ini juga harus dikalikan pada A sebagai suku pertama pada bentuk aljabar kedua. Kemudian dikalikan juga ke belakang, yaitu 11. Negatif 2 dikali A menjadi negatif 2A. Negatif 2 dikali 11, ini ada negatif dikali positif. Ingat, jika tandanya berbeda, maka dia hasilnya pasti negatif. Maka negatif 2 kali 11 adalah 22. Dari bentuk aljabar ini masih ada suku yang sama yang harus disederhanakan, yaitu 11A dikurangi 2A didapatlah hasil A kuadrat, tetap A kuadrat, kemudian 11 dikurangi 2A yaitu 9A negatif 22. Kita lanjut pada contoh soal yang keempat. Ada X plus 5 dikali 2X min 7. Seperti tadi, X suku pertama dikalikan ke depan dan juga dikalikan ke belakang. X dikalikan ke 2X menjadi 2X kuadrat. Kemudian X dikalikan ke negatif 7 menjadi negatif 7X. Kemudian kita kalikan negatif 5 ini ke depan dan juga ke belakang. Negatif 5 dikalikan ke 2X menjadi negatif 10X. Kemudian negatif 5 dikali negatif 7. Perhatikan di sini ada negatif dikalikan negatif. Jika tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. 5 dikali 7 adalah 35. Setelah ini masih ada suku yang sama, kita sederhanakan lagi menjadi 2X kuadrat. Negatif 7, negatif 10 berhutang 7, hutang lagi 10. Maka hutangnya menjadi 17. Jadi negatif 17X ditambah 35. Kemudian kita lanjutkan pada contoh soal nomor 5. Perhatikan di sini, negatif 2X ini harus dikalikan kepada X min 4Y. Seperti yang sebelumnya, negatif 2X ini harus dikalikan ke X menjadi negatif 2X kuadrat, kemudian negatif 2X juga dikalikan kepada negatif 4Y. Nah, ini ada negatif dikalikan dengan negatif. Negatif
dikali dengan negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian 2 dikali 4, hasilnya adalah 8. X dikali Y, hasilnya XY. Maka hasilnya adalah min 2X kuadrat plus 8XY. Oke. Nah, ini dia ada sifat-sifat yang berlaku pada perkalian antara dua bentuk aljabar. Di antaranya yang pertama ada sifat komutatif, yaitu jika A dikali B, itu nilainya akan sama dengan B dikali A. Kemudian yang kedua sifat asosiatif, jika ada A kali B dalam kurung dikali C, sama dengan nilainya A dikali B kali C di dalam kurung. Kemudian yang ketiga ada sifat distributif, yaitu jika ada A dikalikan dengan B plus C, ini sama saja dengan A-nya dikalikan ke B kali depan, A-nya juga dikalikan ke C kali belakang. Karena dia positif, bertemu positif, maka tandanya pun positif. Nah, ini untuk latihannya. Silahkan dikerjakan evaluasi kompetensi siswa di LKS halaman 43 nomor 3, 4, 12, dan 19. Dikerjakannya di buku tulis masing-masing ya, dengan caranya, bukan mengerjakan di LKS. Terima kasih. Sampai sini penjelasan mengenai perkalian bentuk aljabar, bentuk yang pertama dan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.